Untuk ini disclaimer dulu sebenarnya. Ya. Kalau untuk QLC ini dari sudut pandang positif ada, dari sudut pandang negatif sangat ada. Sangat ada. Sangat Semua ada. positif negatif. Itu tergantung bagaimana cara mengelola semuanya. Ya. Kalau pengelola dengan yang konsumtif tadi, jatuhnya rasa cemas yang berlebihan tadi. Kalau negatif, kalau positif nanti bisa kita antisipasi. Betul. Kalau penyebabnya QLC itu yang pertama pasti banyak pilihan hidup, terlalu banyak pilihan hidup atau terlalu banyak yang diinginkan ya. Oh, ya Gen Z memang banyak sih Banyak, ya. Contohnya apa ini? Ya kalau di banyak pilihan hidup tuh banyak maunya tapi actionnya loh. Nggak ada. Nggak terrealisasi, aku banyak nongkrong. Jadi Oke. gitu. Terus kalau Gen Z sekarang kebanyakan yang menyebabkan dari QLC itu adalah takut untuk mengambil keputusan atau memilih keputusan. Karena contohnya tadi kalau semisal ngambil rumah, nanti ngangsurnya gimana ya? Nanti DP-nya gimana ya? Betul. Nah, nanti dikejar-kejar ini atau apa pikirannya gitu. Jadi untuk maju selangkah ke depan itu takut sudah ada kekhawatiran sendiri yang berlebihan. Makanya QLC itu adalah rasa cemas atau rasa takut yang berlebihan. Takut mengambil keputusan. Itu benar, nggak hanya Gen Z. Kadang kita aja yang dewasa takut mengambil keputusan ya. Kalau memang tidak bagus rencananya. Kemudian apa lagi? Mengalami masalah pekerjaan dan finansial. Nah ini Mas. Ini yang sangat, ini. ya, yang sangat yang poin utama menurut saya adalah mengalami permasalahan ekonomi dan finansialnya itu bermasalah dari pekerjaan. Pekerjaan, betul. Kebanyakan Gen Z itu satu pasti memilih dengan pekerjaan, ya kan? Memilih-milih dengan angsur, dengan gaji. Dia mikirnya dia dengan lulus dia punya penghasilan yang sangat besar, gitu. Padahal belum tentu seperti itu, kayak gitu. Jadi takut kurang mapan gitu ya. Takut kurang mapan, takut nggak mampu ya, belum bisa mandiri sepenuhnya. Betul. Kayak gitu. Terus selanjutnya adalah realita hidup. Wah ini. Nah ini kebanyakan Gen Z. Ini ya. Kebanyakan Gen Z memiliki ekspektasi yang sangat tinggi tapi tidak melihat realitanya gimana. Actionnya pun juga jarang ya. Betul. Karena kebanyakan Gen Z ini melihat kehidupan orang lain untuk jadi patokan. Iya. Sebenarnya jadi motivasi nggak apa-apa, tapi kalau nggak ada action juga. Ya betul. Jadi motivasi betul. Saya setuju. Jadi motivasi setuju. Cuman jangan dibuat acuan bahwa sukses itu harus seperti itu. Ya. Karena kesuksesan orang berbeda-beda. Rezeki orang juga berbeda-beda. Betul. Jadi penyebab QLC itu adalah banyak pilihan hidup, takut mengambil keputusan tadi ya Mas ya, dan mengalami masalah pekerjaan, takut nggak mapan dan realita hidup. Betul. Jadi QLC itu adalah rasa cemas yang berlebihan buat anak-anak Gen Z. Betul. Rasa cemas berlebihan biasanya di umur yang tadi Mbak Idri bilang, di umur 20 sampai 30 tahun. Betul. Cemas terhadap diri sendiri yang berlebihan. Nah, itu. Boleh sih cemas, takut, khawatir, tapi ya jangan terlalu cemas juga. Harus dijalani, cari pekerjaan, jangan nongkrong aja, nggak boleh males-males. Betul. Gitu. Karena anak zaman sekarang beda. Beda banget kalau disuruh kerja, ini sudah jam pulang loh. Ya aku pulang ya bos, gitu kalau anak zaman sekarang. Tapi kalau yang dulu, kalau bosnya bilang ayo meeting di luar jam pekerjaan, manut ya bos, nggak apa-apa. Untuk jenjang karir lebih tinggi karena seperti itu. Iya betul. Kalau kebanyakan Gen Z itu kalau sedikit di senggol perihal kehidupan QLC itu jatuhnya nanti sama dengan mental health ya. Iya. Kalau kalimat sekarang ya. Bener. Mental health itu terganggu kayak gitu. Susah ya. Bener. Ada lagi nggak penyebab QLC? Untuk penyebab ada 4 poin itu aja sih. Oke. Mungkin saja, mungkin dari QLC ini kadang-kadang tanpa disadari kita kena bisa dikatakan quarter life crisis. Itu ada ciri-cirinya. Seperti apa itu ciri-ciri? Nah, untuk ciri-ciri pertama itu merasa insecure. Jadi dia merasa insecure terhadap diri sendiri kembali. Kenapa? Dia melihat kesuksesan orang lain. Ya. Melihat kesuksesan orang lain jadi patokan, jadi wah aku nggak bisa kayak gitu. Nah itu untuk ciri-ciri Gen Z atau orang yang kena quarter life crisis.
merasa insecure Ya. sama keberhasilan orang lain atau bagaimana, Mas? Atau Merasa insecure terhadap diri sendiri, takut nggak bisa maju. nggak bisa maju? Oke, itu ciri-cirinya ya QLC atau Gen Z. Oke. Terus selanjutnya merasa tidak bahagia atas Waduh. apa yang dikerjakan. Berarti Jadi, passionnya bukan itu dong? ya, ada yang bilang passionnya bukan itu, terus ketambahan apa ya, belum puas dengan diri sendirilah karena dia punya patokan orang lain itu sih. Patokan orang lain itu tadi. Jadi akhirnya ngerasa nggak bahagia ya? Betul. Dia mengerjakan sesuatu. Berarti kita harus mengerjakan sesuatu dengan pekerjaan yang kita minati atau bagaimana, Mas? Supaya kita merasa kalau bekerja itu kita cintai banget gitu. Kadang-kala apa yang kita kita lakukan atau pelajari di zaman sekolah, kuliah, pekerjaan itu berbeda. Iya. Ya kembali nikmati realita hidup seperti apa. Menikmati realita hidup. Iya. Betul. Berikutnya ciri-cirinya adalah Untuk selanjutnya menyadari kehidupan hidup itu tidak sempurna sesuai dengan ekspektasinya. benar. Semua itu pasti tidak sempurna ya, Betul, tidak ada betul, yang menyadari, ya. perfect apapun Ya, itu. jadi kadang-kadang ekspektasinya terlalu tinggi, realitanya tidak sesuai kayak gitu. Kadang-kadang itu Betul. menyebabkan kayak overthinking lah atau Iya. apa gitu. Makanya kalau Gen Z memilih pasangan ya, memilih pasangan juga jangan memilih yang terlalu sempurna. Yang penting visi misinya sama. Berbeda ya nggak apa-apa. Yang namanya berbeda ya itu yang harus disatukan, Ya. gitu ya. Kita malah bahas jodoh guys, bukan bahas PLC. Oke, berarti menyadari hidup tidak selalu sempurna. Itu jangan sesuai dengan Iya. ekspektasi ya, terlalu Betul, tinggi betul, ya. betul. Oke. Ya. Nah, Mas, cara menghadapi QLC-nya sendiri bagaimana? Tadi ciri-cirinya sudah, penyebabnya sudah. Nah, cara menghadapinya bagaimana ini? Yang pertama karena tadi patokannya kesuksesannya itu dari orang lain. Yang pertama adalah rasa bersyukur. Ya, betul. Rasa bersyukur terhadap diri sendiri, pencapaian sekarang seperti apa itu harus disyukurin. Bukan syukur enggak ya. Syukur kamu bukan. Bukan. Disyukurin, bukan ya. apapun. Oke. Betul. Itu memang sih. Terus apa lagi? Terus selanjutnya adalah menghindari lingkungan yang negatif. Nah, ini dia. Menghindari itu lingkungan. negatif, berarti teman-teman yang toksik itu harus kita depak gitu ya kan. Supaya kita tubuhnya sehat loh, Mas. Ya kembali lagi memang benar. Sebenarnya Benar, mental health itu sangat perlu. Iya. Biar kita merasa selalu produktif ya kan. Betul sekali. Jadi teman-teman yang toksik buat Gen Z, teman-teman masih Gen Z, jadi temannya tuh banyak, circle-nya banyak loh Mas, kalau teman-teman Gen Z itu. Sangat banyak. Banyak. Gen Z memang untuk pertemanannya dia sangat luas. Sangat luas, makanya sampai bingung ini toksik atau enggak Ya, gitu karena ya. mereka tidak sadar kalau dia udah toksik sih. Bener, makanya kita berteman satu atau dua nggak masalah, yang penting kita bisa bertumbuh. Ya, betul. Daripada betul, banyak betul. tapi ternyata jelek ya Mas ya, toksik ya. Selanjutnya adalah lakukan aktivitas yang produktif dan positif pastinya. Yang positif. Apa ya Mas kira-kira ya Gen Z untuk melakukan aktivitas yang positif dan produktif ya? Olahraga Kembali. Apalagi? Karena benar ya olahraga itu benar harus. Termasuk saya. Saya juga Mas kayaknya. Ini sakit ya, jadi Ya. harus tetap olahraga. Ya, jadi maksudnya melakukan hobi yang positif, selama positif semua akan menjaga batin mental health-nya itu sih. Bener. Kalau main game-game online Mobile Legends itu apakah Selama hobi dalam- yang bagus atau Bisa dikatakan hobi yang Positif? bagus selama tidak berlebihan ya? berlebihan. Ya. Bisa dikatakan positif kalau mendatangkan cuan. betul. Gak apa-apa, yang penting tidak berlebihan begitu ya, Betul, supaya betul. produktif. Berikutnya adalah Berhenti membandingkan kesuksesan orang lain. itu kadang ada di diri kita dan saya juga. Ya, jadi- Walaupun saya nggak gengsi ya masih ada begitu loh Mas. Ya, makanya itu kayak semua orang kayak gitu deh. Dia bisa gitu, aku masa enggak ya. Dia Iya. Menjadi sebuah patokan, kembali sebuah patokan. Betul. Jadi jangan banding-bandingin ya. Be Jangan yourself dibandingin. aja. Betul. Karena rezeki orang beda, semuanya beda-beda. Jangan disamakan standar suksesnya dengan orang lain. Betul, ya. jangan disamakan.
betul. Nanti kalau nggak gitu ya tambah stres sendiri, mental health-nya ya tambah down dan down, ya udah. Iya, betul. Nggak produktif. Betul. Nah, agar terhindar dari QLC, kita harus bagaimana ini? Termasuk untuk Gen Z yang ada di luar sana yang menyaksikan, Mas, supaya kita terhindar dari rasa cemas gitu. Agar terhindar ya. Jadi untuk biar nggak merasa quarter life crisis itu ya. Mulai dari diri sendiri dan mulai dini atau mulai sekarang juga itu sudah harus mulai menata kehidupan secara matang. Oke. Ditata semua dari cara kita biar nggak konsumtif, biar kita mempunyai relasi-relasi yang produktif, yang positif. Jadi menata semua, jangan jangan sampai terlena dengan arus yang sekarang lagi viral ikut kayak gitu, jangan. Iya benar, semuanya begitu viral ikut-ikutan gitu. Jangan. Menata masa depan lah ya. Mulai menata masa depan. Nah, salah satu untuk menata masa depan itu untuk kesuksesan kan, salah satu indikator kesuksesan orang itu bisa dilihat apabila dia mempunyai tempat tinggal. Betul, itu juga sudah saya rasakan. Ya, suksesnya seorang bisa dilihat punya rumah, punya. Kalau kita bicara soal mobil ya Mas ya, mobil itu adalah suatu kebutuhan. Betul. Kebutuhan setiap orang memang membutuhkan itu ya di zaman sekarang, memang itu adalah kebutuhan. Tapi kalau punya rumah teman-teman semuanya itu sudah, wah ini udah sukses nih. Apalagi untuk ukuran kalian Gen Z itu kalau udah punya rumah sendiri itu malah suksesnya luar biasa. Betul. Jadi salah satu indikator kesuksesan untuk sekarang itu adalah rumah, atau tempat tinggal, hunian. Yang pastinya hunian yang aman dan nyaman. Aman dan nyaman cuma hanya di PT Wisma Mukti. Iya dong. Nah, dari PT Wisma Mukti itu menjawab semua keraguan atau kecemasan yang dari Gen Z, takut bayar DP, takut angsurannya, takut biaya-biaya yang lain, takut maintenance. Semua udah disiapkan agar customer atau Gen Z ini mendapatkan rumah dengan cara yang mudah dan aman pastinya. Betul sekali. Kasih misal yang khawatirnya adalah saya harus bayar DP. Enggak. Di Wisma Mukti Group DP bisa 0. DP bisa 0% tuh Gen Z catat ya. Apalagi itu yang tadi saya bilang, ditambah didukung oleh pemerintah agar Gen Z punya rumah adalah free, memberikan PPN itu 100%. Betul, untuk pemerintah, untuk teman-teman Gen Z ya. Betul. Dan takut nanti kalau aku bawa rumah nanti ada biaya-biaya yang lain. Itu free. Kita berikan. Wow, luar biasa. Jadi kita berikan semua biaya, kita berikan semua biaya. Sudah menerima secara SHM juga tanpa membalik sendiri nama. Udah langsung SHM sudah ya SHM. berarti. Betul. Dan juga ditambah nanti kalau semisal saya beli rumah nanti ngisinya gimana, biaya lagi. Iya loh, rumah kosongan tapi terus gimana ini Mas? Tidur di mana ya kan? Betul, di lantai. Masuk angin nanti. Dari Wisma Mukti sudah menyiapkan bonus-bonus yang bervariasi dan pastinya sangat berguna. Contohnya tadi saya bilang tidak perlu beli AC, kita udah siapkan per kamarnya ada. Per kamar, masalahnya ini siapkan per kamar. Per kamar nggak terima satu. Betul. Ini per kamar, jadi ngambil ngambil satu kamar ada ya satu AC, ngambil 2 sampai 3 pun kita siapkan. Dikasih juga. Supaya adem hatinya. Ya kan Surabaya itu panas yang luar biasa loh. Dikasih AC sama PT Wisma Mukti, 3 kamar, AC-nya 3. Udah panasnya Surabaya panas, belum ada panasnya omongannya orang kan? Tambah ya, kena AC adem lagi. Adem lagi. Gitu. Luar biasa. Oke, yang pastinya berikutnya apa bonusnya lagi? kita itu bervariasi dan pasti sangat berguna. Baik, pasti. Dan kedua, nanti kalau ngangsurnya saya bunganya tinggi gimana? Iya loh Mas, ya kan? Dan suku bunga dan lain sebagainya. Bagaimana dari itu juga merasakan kan khawatir ya kan, kekhawatiran. Jangan khawatir. Dari Wisma Mukti kita sudah bekerja sama oleh bank-bank yang ternama, salah satunya pasti ada Mandiri dan BSI. Mandiri dan BSI yang dan itu pasti dijamin legalitas kita aman artinya juga. Dan bunga dari bank masing-masing tersebut itu sangat kompatibel atau sangat bersaing, artinya sangat murah. Terjangkau. Apalagi bisa diambil dengan namanya KPR, bunga KPR berjenjang. Bunga KPR berjenjang, betul. Itu sangat aman sekali, yang
menghilangkan kekhawatiran rasa cemas yang berlebih untuk mengangsur nanti kena floating. Betul. Gak usah khawatir. Ngambil bunga berjenjang itu sudah aman. Benar banget. Jadi Gensi tuh kalau mau ngambil rumah harus benar-benar belajar ya. Betul, Mas, betul, jadi betul, nggak betul. hanya ngambil rumah aja tapi nggak ngerti nih bagaimana ke depannya. Soalnya kan ada bunga apa tadi? Berjenjang Bunga tadi. KPR berjenjang. KPR berjenjang Iya. tadi. Oke, tenang aja. Ada Mandiri dan juga BSI. Toh. Berikutnya apalagi promo-promonya itu aja. Udah banyak loh padahal promo-promonya ya. Ini kalau saya jelaskan sekarang, ini belum selesai sampai besok gimana? Banyak nggak nyanyi. Nanti banyak selesai sendiri nantinya. Berarti gini Mas, terakhir harapannya Mas Rizal nih untuk Gensi-Gensi ini seperti apa dan bagaimana untuk menghilangkan rasa cemas, rasa khawatir gitu. Mungkin belum dapat pekerjaan juga, Iya. gitu ya akhirnya mikir-mikir untuk beli rumah, belum mapan. Itu harus bagaimana sih sebenarnya Mas Rizal? Kalau untuk menunggu mapan sebenarnya itu agak sulit Susah ya. karena mapan strategi orang berbeda-beda. Ya, untuk Gen Z itu harus bersabar dan tetap berproses. Bersabar dalam berproses. Bersabar dalam berproses. Ya itu yang susah karena Gen Z itu agak geradakan. Dadadadadadadat. Betul ya Bu Lydia ya. Gerusak-gerusuk nggak ngerti ya namanya apa sih itu proses Iya, gitu. betul. Betul. Gitu sih. Jadi harus tetap berproses, Betul. harus sabar dulu. Ya namanya rezeki, pekerjaan itu memang pelan-pelan ya. Betul, pelan-pelan. Dan apa ya, harus butuh rajin juga. Jadi jangan males-malesan loh Gen Z. Agak sedikit males-malesan sih sekarang Gen Z itu loh Mas Rizal. Ya, yang penting harus tekun aja sih. Yang penting harus tekun, harus rajin Tekun, cari uang. Pekerjaan, kalau mamanya udah ngelamar kerja, waktu wisuda belum dapat, biasanya gitu, belum dapat pekerjaan, ngelamar di mana-mana Mas Rizal. Iya. Tapi masih belum dapat interview aja. Itu jangan putus asa. Jangan putus asa dan hilangkan Betul. rasa idealis. Iya, Gen Z terjebak dalam idealis mereka Betul. masing-masing. betul banget. Kayak gitu. Oh, bukan passionku atau Iya. bukan mata kuliah yang aku ambil dulu. Kayak gitu. Hilangkan itu. Lakukan karena semua pelajaran itu adalah bisa dipelajari semua. Benar banget, nggak apa-apa, semua dikerjakan asal mendapatkan cuan yang banyak. Iya, Begitu. Terus ada pesan lagi untuk teman-teman Gen Z atau mungkin Mas Rizal boleh untuk mempromosikan boothnya Dejivana ada di mana? Oke, untuk promosi aja sih lebih. Iya, Dari untuk dari apa ya? Yang datang ke Royal Plaza ini betul. datang aja ke booth kami di dekat apa, customer service itu ya? Customer service betul. Dekat customer service, dekat di pintu utama. Aha, Datang aja di booth kami, tanya-tanya langsung tentang produk kami. betul. Pastikan pilih rumah yang dengan legalitas aman, Yes. dengan promo yang sangat bervariasi banyak dan mempermudah untuk Gen Z memiliki rumah. Amin. Dan ditambah ceritakan apa yang menjadi kendala yang Ya. bikin kekhawatiran. Kami akan bantu untuk menghandle permasalahan itu. Kita akan berusaha mencari solusi sama-sama. Ya, jadi jangan sampai apa yang dipikirkan takut untuk menghalangi memiliki rumah idaman. Betul, jangan sampai takut ya. Bersama PT Wisma Mukti menjawab keraguan itu semuanya. Gen Z akan bisa memiliki rumah dengan bantuan dari PT Wisma Mukti. Adanya free PPN, DP 0%, free biaya-biaya, bonus yang bervariasi dan sangat bermanfaat tentu saja. Kemudian angsuran rumah bagi yang KPR dan bunga bank yang sangat bersaing untuk memberikan angsuran yang terjangkau. Betul sekali. Langsung saja ke PT Wisma Mukti karena banyak ya, ada di Surabaya, ada juga di Sidoarjo. Luar biasa. Semoga bisa bermanfaat buat kalian untuk Gen Z yang masih umurnya 20 sampai 30. Jangan habiskan waktu kalian dengan umur kalian tiba-tiba langsung sudah bukan apa ya, udah jompo begitu, terus kalian akhirnya sadar bahwa oh iya saya belum punya rumah. Jangan terlena dengan main-main deh. Bener, saat ini Gen Z harus tetap kerja keras dan untuk Betul. mendapatkan rumah impian Betul Anda, sekali. gitu. Kalau ingin dapat rumah impian, datang aja di PT Wisma Mukti. Betul, akan dibantu semaksimal mungkin. Pasti. Baik Mas Rizal, sukses. Terima Salam buat kasih. keluarga, Terima sehat-sehat kasih. selalu. Amin. Terima kasih buat Gen Z. Jangan lupa untuk selalu memiliki rumah impian kamu ya bersama PT Wisma Mukti. Bye bye.